Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala qudwatina sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Maka yang terhormat Ketua Umum PBNU Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot M.A. Pancasila. Yang terhormat Penasehat PT Asbihu Jazakallah, selalu aktif, beliau sepuh luar biasa. Yang terhormat Bapak-bapak pembina Asbihu. Di sini ada Habib Ali. Ini luar biasa dari dulu periode pertama Habib Ali dengan saya di Asbihu sama-sama terlantar. Yang terhormat pengurus PP Asbihu, yang terhormat Bapak Ali Rahmat yang wakil dari Kemenang Nasional, pengurus Asbihu seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jazakumullah khairan yang saya hormati. Alhamdulillah bahwa setelah muktamar Kalimantan muktamar Asbihu dilaksanakan di Cirebon tanggal 5 dan 6 Desember dan setelah dikukuhkan di kantor PBNU, ternyata banyak telepon yang menanyakan kapan kita kerja, kapan kita dilantik, dan kapan ada pengusaha daerah. Artinya responnya luar biasa, sehingga mestinya sudah dari minggu-minggu yang lalu kita adakan raker. Cuma beliaunya Pak Hafid ini yang menjadi motor, beliau kemarin di Uzbekistan, jadi belum bisa dilaksanakan pada waktu-waktu yang lain, baru dilaksanakan sekarang. Bapak-bapak yang saya hormati, Asbihu sebagai apa? Apa sebagai lembaga? Bukan sebagai sayap. Didirikan 5 tahun yang lalu. Salah satu pendirinya adalah Kiai Haji Marsudi Suhud dan kawan-kawan, dan alhamdulillah berjalan dan sudah melalui 1 periode. Dalam periode yang kedua ini diharapkan Asbihu sebagai sebuah wadah yang sangat bermanfaat dan sangat mewakili Nahdlatul Ulama dalam hal-hal tertentu, yakni peningkatan dari segala hal, terutama dari segi akidah dan amaliyah, kemudian dari warga Nahdlatul Ulama yang notabene berada dalam Asbihu atau haji dan umrah. Oleh karena itu perlu sekali adanya peningkatan kerja, kualitas kerja, dan arah kerja yang akan kita bahas dan kita sampaikan dan kita aplikasikan melalui hasil daripada raker pada 2 hari ini. Hal-hal yang perlu kita sampaikan nanti, yang perlu kita bicarakan atau kita bahas dalam raker ini, misalnya konsolidasi organisasi. Perlunya diadakan penataan ulang kepengurusan dan struktur kepengurusan Asbihu NU di daerah, di tingkat provinsi, di tingkat wilayah, untuk diharapkan pada periode tahun ke depan pengurus sudah tertata rapi wilayah dan daerah atau cabang masing-masing. Ini perlu penataan. Karena selama ini harus hanya kurang dari 20 provinsi yang tertangani. Diharapkan dalam periode ini seluruh provinsi ada Asbihu. Nomor 2, kita juga perlu peningkatan kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun ormas lainnya, ormas-ormas yang menangani haji umroh terutama seperti AMPU, Asbrindo, Kesturi, dan lain sebagainya. Terutama kemarin yang bersama-sama ke DPR, yaitu ada dari Forum KBH, dan rahmat beliau dari Forum KBH mengklaim
saya membawai 1.500 KPIH wilayah, tentunya sinergi dengan pengurus wilayah atau ulama. Untuk pengurus cabang pun demikian. Ini harus segera dibangun kepengurusan kerjasama antar lembaga dan antar pengurus NU dengan tingkatan masing-masing. Selanjutnya, ini yang penting alhamdulillah dari Kemenang hadir Bapak Ali Ahmad, percepatan sertifikasi pembimbing haji dan umroh. Sebetulnya sertifikasi itu banyak sekali di Kemenang itu, cuma nggak tahu apa di dalam lemari saja. Kami mengimbau agar kerja keras atau semangat untuk pembinaan pembimbing adalah mendapatkan mempunyai sertifikat pembimbing. Oleh karena itu, kami mengharapkan satu mekanisme dari pengurus ASBIHU agar mendapatkan sertifikasi atau sertifikat dari Kemenang. Dan insya Allah untuk Bapak Ahmad ini langsung, insya Allah langsung begitu selesai pertemuan ini langsung akan berikan 1.000 lebih sertifikat yang ada di Kemenang. Insya Allah dengan sertifikat ini kami lebih pede, lebih yakin sekali, karena selama ini kalau dihubungi mau, kalau dihubungi tidak ada rasa membina, dan dalam pembinaan itu masing-masing tidak terarah. Jadi modalnya sendiri-sendiri. Saya modalnya memberikan pembinaan sesuai dengan modal saya. Jadi tidak ada standarisasi. Oleh karena itu perlunya dalam jangka pendek ini harus ada menghasilkan sertifikat untuk pembina umroh dan haji. Selanjutnya Bapak-bapak yang saya hormati, memang kita memerlukan informasi yang cepat sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu perlunya ada komunikasi, perlunya ada informasi yang terstruktur, yaitu dari ASBIHU pusat ke ASBIHU daerah-daerah. Contoh informasi ini melalui medsos seperti WA, nggak tahu itu apa, WA secara umum dari A khusus itu harus ada. Atau juga kita sudah punya TV streaming, tapi itu kurang efektif karena yang bisa cuma sebagian saja, saya sendiri tidak bisa bukanya. Padahal sudah digembar-gemborkan bahwa itu sudah ada TV-nya oleh Pak Dhani tadi. Tapi kenyataannya banyak yang bertanya, mana TV-nya? Saya jawab, saya sendiri nggak bisa. Yang selanjutnya, ada bidang-bidang lain yang perlu kita bahas di sini dan tidak kalah pentingnya, yaitu bidang hukum, advokasi, diklat dan lain sebagainya yang sangat dinanti oleh umat. Kenapa? Karena sesuai dengan berdirinya ASBIHU adalah untuk menyelamatkan akidah jamaah haji yang sering sekali, dan saya sering menjumpai jamaah haji itu mendapatkan buku-buku gratis yang kertasnya ulet, tulisannya bagus, dalilnya lengkap, yang isinya tidak sesuai dengan ajaran Islam ala Indonesia, Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting sekali. Kalau dari 1.000 orang mereka berhasil 10 saja itu sudah sukses. Dan anehnya yang terpengaruh itu yang kelas menengah. Kalau kelas bawah enggak, begitu pulang apa kata kiai. Tapi kalau kelas menengah itu langsung berdebat kiainya. Itu luar biasa. Yang sering saya sampaikan, sering saya diskusikan dengan Habib Ali dulu ini, karena saya dengan Habib Ali menangani bidang syariah, hukum-hukum tentang ma yata'allaqu bil haji wal umrah. Tapi nggak tahu bukunya mana, Habib? Nggak ada. Terakhir, kami mohon untuk besaran kesuksesan ASBIHU NU agar pengurus besar Nahdlatul Ulama, dalam ini ada ketua umum alhamdulillah, kami mohon agar PBNU mengeluarkan himbauan agar seluruh KBIA se-Indonesia
yang berbasis Nahdlatul Ulama segera dan wajib bergabung dengan Asbihu. Kalau tidak ini, oh jangan. Ini sudah luar biasa karena terbukti hanya Asbihu yang rakernya di hotel berbintang. Kalau lembaga yang lain itu rakernya itu di musola. Para yang saya hormati, pada penggagas, ini ada penggagas namanya Pak Hafid. Itu dulu 5 tahun yang lalu beliau adalah penggagas tentang Asbihu ini dalam bidang akidah, amaliyah dan lain sebagainya, sehingga berdirinya Asbihu. Dan sekarang alhamdulillah Asbihu didorong, dikukuhkan, didoakan, diistighfarahi oleh PBNU, sehingga kami pengurus Asbihu semangat dengan restunya dibuka oleh Wakil Islam Kiai Haji Miftahul Ahyar, diarahkan ketika muktamar oleh Ketua PBNU Pak Said, dilantik oleh Rois Am. Ini membuat kita semangat luar biasa dan kita ragu-ragu melakukan. Oleh karena itu, insya Allah dorongan irsyadat taujihat dari PBNU tidak akan sia-sia, karena dunia dunia Asbihu ini sudah kelihatan sekali, sudah lahir, bukan Asbihu. Jadi insya Allah pada akhirnya Nahdlatul Ulama besar dan makin besar melalui Asbihu, dan insya Allah PBNU yang akan butuh Asbihu nanti. Asalkan kerja yang proporsional dan yang ikhlas. Ikhlas itu adalah dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas, tetapi tidak ada kalimat ikhlas. Jadi yang namanya ikhlas tidak perlu diucapkan, karena surat Ikhlas tidak mengandung kalimat ikhlas. Terakhir, Bapak-bapak yang saya hormati, mohon kepada Bapak Ketua PBNU agar memberikan taujiah atau isyadat pengarahan sekaligus membuka raker yang pertama Asbihu NU periode 2016-2021, dan diharapkan Bapak-bapak, mari kita laksanakan raker dengan tentunya berbagai bidang, berbagai departemen sesuai, dan kira-kira apa yang ada di persoalan daerah tolong hari ini utarakan semuanya. Ada satu hal, yaitu tentang kepemilikan Asbihu. Dalam hal ini hubungan-hubungan muamalah atau ghanimah atau bisnis, ya, nanti akan dijabarkan seluas-luasnya oleh Wakil Ketua, yakni Bapak Kiai Haji Hafidh Al-Ghazali. Demikian, mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.